Kata Muhammad Ibn Hasan ini murid senior Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kata beliau, sina'atuna hadhihi minal mahad ilal lahad. Kita belajar ini minal mahad ilal lahad. Apa mahad? Minal mahdi ilal lahad. Ya, dari semenjak sampai masuk ke liang lahad. Ya, maka nggak ada waktu telat untuk menuntut ilmu syar'i. Tidak ada waktu terlambat untuk menuntut ilmu syar'i. Pernah seseorang bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam Ahmad, apakah orang ini ada orang sudah tua? Dia layak menuntut ilmu, kata Imam Ahmad, kalau dia layak hidup, dia layak untuk menuntut ilmu syar'i. Ya. Dan Imam Ahmad, ya, rahimahullah, ketika sudah tua masih semangat di dalam membawa pena dan catatan-catatannya. Sampai murid-muridnya berkata, ya Imam, ila mata. Wahai Imam Ahmad, sampai kapan kamu berbuat ini? Yang kata dia, minal mahbara ilal maqbarah. Dari semenjak saya bisa nulis sampai masuk ke kuburan. Ya, sebagian ulama beliau belajar ilmu qiraat, ilmu Al-Quran di usia 80 tahun kalau nggak salah. Masih mempelajari Al-Quranul Karim. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ketika meninggal, dia memakai sarung. Pas dibuka sarungnya itu ada catatan-catatan kecil hadis. Dia jadi murojaah dicatat sama dia. Ya. Ketika dia wafat dibuka sarungnya ada catatan-catatan hadis, biasa dia murojaah. Sebagian ulama di akhir hayat dia masih mengajar kitab-kitab hadis dalam keadaan nazam. Jadi muridnya suruh baca, dia masih mensyarah dan dia dalam keadaan nazam akhir hayat. Ini menunjukkan kalau menuntut ilmu itu tidak terputus. Sampai kapan? Sampai kita wafat. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah, min asbab al-istishfa, di antara sebab kesembuhan seseorang itu mengajar. Kalau seseorang itu mengajar, itu sebab mendatangkan kesembuhan. Dan sebagian ulama dia mengajar dibopong oleh murid-muridnya dalam keadaan sakit. Ya, sebagian lagi kakinya bengkak tetap mengajar. Ya, karena mengajar ini sebab istishfa, sebab kesembuhan. Seseorang apabila mengajar, menyebarkan ilmu syar'i, menambah keimanan dan menenangkan hati. Dan itu sebab syifa, sebab kesembuhan. Nah,